Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nelly Rahmatul Ida dengan NBI 141220099 dengan nomor urut 17. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk UTS saya, yaitu model pengukuran produktivitas dengan pendekatan prospek. Kriteria produktivitas prospek, tabel di samping merupakan kriteria produktivitas prospek dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek produksi, aspek organisasi, aspek penjualan, aspek produk, aspek tenaga kerja, dan aspek modal. Rumus perhitungan rasio produktivitas. Tabel di samping merupakan rumus untuk menghitung rasio produktivitas dari beberapa aspek. Rumus perhitungan indeks produktivitas. Rumus perhitungan indeks produktivitas ada dua periode, yaitu periode dasar dan periode saat ini. Data keuangan perusahaan. Berikut merupakan data keuangan perusahaan dari 13 periode. Periode dasar dimulai dari Februari dan periode akhir diakhiri dengan Februari tahun berikutnya. Aspek produksi, data keuangan perusahaan aspek produksi. Berikut ini merupakan data keuangan aspek produksi, meliputi pendapatan bersih dan HPP. Pada periode dasar, pendapatan bersih diperoleh sebesar Rp82.512.345. Dan pada HPP diperoleh sebesar Rp52.341.189. Perhitungan rasio produktivitas untuk aspek produksi meliputi pendapatan bersih dibagi oleh HPP dan diperoleh pada periode dasar sebesar 1,57643237. Berikut ini merupakan hasil perhitungan dan grafik rasio produktivitas untuk aspek produksi. Pada periode dasar diperoleh sebesar 1,58 dan periode akhir diperoleh 1,57. Di mana nilai tertinggi untuk rasio produktivitas aspek produksi diperoleh sebesar 1,87 pada bulan Mei dan nilai rasio produktivitas produksi terendah diperoleh sebesar 1,45 pada bulan Oktober. Untuk tengah-tengah, antara tertinggi dan terendah diperoleh sebesar 1,61 pada bulan Maret. Perhitungan indeks produktivitas untuk aspek produksi diperoleh sebesar pada periode pertama diperoleh sebesar 100 dan pada periode akhir diperoleh sebesar 101,9000098. Berikut ini merupakan hasil perhitungan dan grafik indeks produktivitas produksi, di mana nilai tertinggi untuk indeks produktivitas IP produksi yaitu sebesar 122 pada bulan Mei, terendah sebesar 94 pada bulan Oktober, dan tengah-tengah diperoleh sebesar 103 pada bulan November. Aspek organisasi. Berikut ini merupakan hasil perhitungan dan grafik rasio produktivitas pada aspek organisasi, di mana pada periode dasar diperoleh nilai rasio produktivitas organisasi sebesar 1,94 dan pada periode akhir diperoleh nilai rasio produktivitas organisasi sebesar 1,87. Dan dilihat pada grafik, diperoleh nilai paling tinggi sebesar 2,26 pada bulan Oktober dan diperoleh nilai terendah sebesar 1,34 pada bulan Mei. Untuk nilai tengah-tengah rasio produktivitas organisasi diperoleh sebesar 1,88 pada bulan Januari. Dan di sini merupakan hasil perhitungan dan grafik indeks produktivitas pada aspek organisasi. Pada periode dasar diperoleh nilai sebesar 100 dan pada periode akhir diperoleh sebesar 96, di mana nilai tertinggi untuk indeks produktivitas pada aspek organisasi yaitu sebesar 177 pada bulan Oktober, untuk nilai terendah sebesar 69 pada bulan Mei, dan untuk nilai tengah-tengah antara tertinggi dan terendah diperoleh sebesar 97 pada bulan Januari. Aspek penjualan. Berikut ini merupakan hasil perhitungan dan grafik rasio produktivitas pada aspek penjualan, di mana pada periode dasar diperoleh sebesar 6,74 dan pada periode akhir diperoleh nilai sebesar 9,1, di mana nilai tertinggi diperoleh sebesar
11,1 untuk rasio produktivitas penjualan pada bulan Agustus. Untuk nilai terendah rasio produktivitas pada aspek penjualan diperoleh sebesar 4,72 pada bulan November, dan untuk nilai tengah-tengah antara tertinggi dan terendah pada aspek penjualan diperoleh sebesar 8,28 pada bulan Januari. Dan berikut ini merupakan hasil perhitungan dan grafik indeks produktivitas pada aspek penjualan. Pada periode dasar diperoleh nilai sebesar 100 dan pada periode akhir diperoleh nilai sebesar 135. Di mana nilai tertinggi pada indeks produktivitas IP pada aspek penjualan sebesar 165 pada bulan Agustus. Untuk nilai terendah indeks produktivitas pada aspek penjualan yaitu sebesar 70 pada bulan November, dan untuk nilai tengah-tengah antara tertinggi dan terendah diperoleh sebesar 123 pada bulan Januari. Aspek produk. Berikut ini merupakan hasil perhitungan dan grafik rasio produktivitas pada aspek produk. Pada periode dasar diperoleh nilai sebesar 0,52 dan pada periode akhir diperoleh nilai sebesar 0,44, di mana untuk nilai tertinggi rasio produktivitas pada aspek produk sebesar 0,62 pada bulan Agustus, dan untuk nilai terendah diperoleh sebesar 0,35 pada bulan Juni dan Juli, dan untuk nilai tengah-tengah rasio produktivitas pada aspek produk diperoleh sebesar 0,44 pada bulan November. Dan ini merupakan hasil perhitungan grafik dan grafik indeks produktivitas produk. Pada periode dasar diperoleh 100 dan pada periode akhir diperoleh nilai sebesar 86, di mana nilai tertinggi diperoleh 120 pada bulan Agustus, dan nilai terendah diperoleh 67 pada Juni dan pada bulan Juni dan Juli, dan untuk nilai tengah-tengah antara tertinggi dan terendah diperoleh sebesar 86 pada bulan November dan Februari periode akhir. Tenaga kerja. Berikut ini merupakan hasil perhitungan dan grafik untuk rasio produktivitas pada aspek tenaga kerja. Pada periode awal diperoleh sebesar 69,03 dan pada periode akhir diperoleh nilai sebesar 47,08, di mana nilai tertinggi rasio produktivitas tenaga kerja yaitu sebesar 69,03 pada bulan Februari periode awal, dan untuk nilai terendah diperoleh sebesar 44,52 pada bulan September, dan untuk nilai tengah-tengah antara tertinggi dan terendah diperoleh sebesar 4,10 pada periode Oktober. Dan berikut ini merupakan hasil perhitungan dan grafik indeks produktivitas pada aspek tenaga kerja, di mana pada periode awal diperoleh nilai indeks produktivitas tenaga kerja yaitu 100, dan pada periode akhir diperoleh nilai sebesar 68, di mana nilai tertinggi pada aspek tenaga kerja yaitu sebesar 100 pada bulan Februari periode awal, dan nilai terendah sebesar 64 pada bulan September, dan nilai tengah-tengah antara tertinggi dan terendah diperoleh sebesar 68 pada bulan Oktober dan Februari periode akhir. Aspek modal. Berikut ini merupakan hasil perhitungan dan grafik rasio produktivitas aspek modal. Diperoleh pada periode dasar sebesar 1,18 dan pada periode akhir diperoleh nilai sebesar 1,25, di mana nilai tertinggi pada rasio produktivitas aspek modal yaitu sebesar 1,36 pada bulan September, dan nilai terendah sebesar 0,91 pada bulan Oktober, dan nilai tengah-tengah antara tertinggi dan terendah diperoleh sebesar 1,18 pada bulan Juni. Dan ini merupakan hasil perhitungan grafik untuk indeks produktivitas pada aspek modal, dan diperoleh nilai pada periode dasar sebesar 100 dan pada periode akhir sebesar 106. Untuk nilai tertinggi pada indeks produktivitas aspek modal sebesar 116 pada bulan September, dan terendah sebesar 78 pada bulan Oktober,
Dan nilai tengah-tengah antara tertinggi dan terendah sebesar 100 pada bulan Februari, Maret, dan Juni. Rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek. Tabel di samping merupakan perhitungan dari rata-rata rasio produktivitas untuk keseluruhan aspek, di mana rata-rata produksi sebesar 1,64 pada aspek organisasi, sebesar 1,87 pada aspek penjualan, sebesar 8,28 pada aspek produk, sebesar 0,46 pada aspek tenaga kerja, sebesar 49,52 pada aspek modal, sebesar 1,15. Grafik rata-rata rasio produktivitas pada keseluruhan aspek. Gambar di samping merupakan grafik dari rata-rata rasio produktivitas pada keseluruhan aspek, di mana tenaga kerja memiliki nilai rata-rata yang tertinggi yaitu sebesar 3,81 dan terendah diperoleh 0,04 pada aspek produksi, dan nilai tengah atau antara terendah dan tertinggi diperoleh oleh aspek produksi sebesar 0,13. Rata-rata indeks produktivitas pada keseluruhan aspek. Tabel di samping merupakan perhitungan dari rata-rata indeks produktivitas pada keseluruhan aspek, di mana diperoleh rata-rata sebesar 105,88 pada aspek produksi, diperoleh nilai sebesar 96,31 pada aspek organisasi, dan diperoleh sebesar 71,74 pada aspek penjualan, diperoleh nilai sebesar 88,87 pada aspek produk, diperoleh 71,74 pada aspek tenaga kerja, dan diperoleh nilai sebesar 97,92 pada aspek modal. Grafik rata-rata indeks produktivitas pada keseluruhan aspek. Pada gambar di samping merupakan grafik dari rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek, di mana nilai tertinggi sebesar 8,14 pada aspek produksi dan nilai terendah 5,52 pada aspek penjualan dan tenaga kerja, dan nilai tengah atau antara tertinggi dan terendah pada aspek produk 6,84. Peningkatan perbaikan rasio produktivitas. Dari hasil yang didapatkan dalam perhitungan rata-rata rasio produktivitas pada keseluruhan aspek, diperoleh nilai terendah yaitu 0,04 untuk aspek produk. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan produktivitas, maka usulan perbaikan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Usulan perbaikan yang dapat diberikan sesuai dengan kriteria produktivitas prospek, yaitu pada tabel di samping. Tindakan perbaikan meliputi 1. Bagaimana perencanaan produk yang baik, yaitu menentukan spesifikasi produk sesuai kebutuhan pasar. 2. Bagaimana pengembangan produk yang efektif, yaitu meningkatkan fitur dan kualitas produk. 3. Bagaimana tanggapan pemakai yang efektif dikumpulkan dari manfaatkan, yaitu mengumpulkan dan menindaklanjuti feedback konsumen. 4. Bagaimana cara mengukur keuntungan produk dengan tepat, yaitu membandingkan harga jual dan biaya langsung. 5. Bagaimana melakukan analisis nilai yang baik, yaitu menilai keseimbangan antara biaya dan manfaat produk. Peningkatan perbaikan indeks produktivitas. Dari hasil yang didapatkan dalam perhitungan rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek, diperoleh nilai terendah yaitu 5,25 pada aspek penjualan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan produktivitasnya, maka usulan perbaikan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut sesuai dengan kriteria produktivitas prospek, yaitu 1. Bagaimana analisis pasar yang baik, yaitu memahami tren, pesaing, dan kebutuhan konsumen. 2. Bagaimana cara identifikasi yang tepat, yaitu menentukan segmen pasar yang paling potensial. 3. Bagaimana strategi produksi mendukung penjualan, yaitu memastikan produk sesuai kebutuhan pasar. 4. Bagaimana strategi harga jual yang efektif, yaitu menyesuaikan harga terhadap nilai produk dan daya beli. 5. Bagaimana analisis distribusi logistik dilakukan dengan baik, yaitu meninjau efektivitas saluran distribusi dan biaya pengiriman. 6. Bagaimanakah organisasi fungsi pemasaran yang optimal, yaitu membagi tugas, promosi, penjualan, dan riset pasar secara jelas.
Kesimpulan dari perhitungan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa analisis produktivitas yang telah dilakukan dengan menggunakan model pendekatan prospek yang terdiri dari 6 aspek, yaitu produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal, diperoleh nilai rasio produktivitas terendah sebesar 0,04 untuk aspek produksi dan diperoleh nilai rasio produktivitas tertinggi sebesar 3,81 untuk aspek tenaga kerja. Sedangkan pada perhitungan indeks produktivitas diperoleh nilai terendah sebesar 5,25 pada aspek penjualan dan diperoleh nilai tertinggi dari sebesar 8,14 pada aspek produksi. Maka usulan peningkatan perbaikan diperuntukkan untuk aspek produk dan aspek penjualan, di mana aspek tersebut memiliki nilai terendah dari aspek lainnya. Usulan peningkatan perbaikan yang dilakukan adalah sesuai dengan kriteria produktivitas prospek. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.